Hai, kamu pengen napak tilas ke masa lalu nggak nih? Kita akan menyelami sejarah hutan Amazon untuk menyingkap misteri kota yang hilang. Buruan, ambil semprotan nyamukmu dulu sebelum kita berangkat. Amazon adalah hutan hujan terluas di dunia yang lingkungannya sangat menantang bagi manusia. Tapi menurut cerita, hutan Amazon pernah jadi pemukiman luas dengan sumber daya yang melimpah. Beneran gitu nggak ya? Jangan-jangan itu cuma imajinasi kita. Cerita ini kemungkinan berasal dari legenda El Dorado. Jadi saat penjelajah Eropa mulai nyari sumber kekayaan di daratan Amerika tahun 1500-an, ada rumor yang tersebar luas. Rumor ini nyebutin soal peradaban Amazon yang terbiasa ngecat pemimpinnya dengan emas sebagai persembahan untuk dewa. Legenda El Hombre Dorado alias si manusia emas ini langsung menyebar ke Eropa. Para penjelajah jadi makin antusias untuk nemuin timbunan emas yang melimpah di tengah rimba Amerika Latin. Akibatnya, ekspedisi ke benua ini makin membludak. Gak lama kemudian, para penjelajah bisa nemuin peradaban ini. Mereka dikenal sebagai bangsa Muisca dan menetap di dekat Danau Guatavita, Kolombia. Bangsa Muisca terbiasa ngecat pemimpin mereka yang bernama Zipa dengan emas dari kepala sampai kaki. Dalam lambang seremonialnya, Zipa akan berenang di sungai dan nyebarin serbuk emas ke dalam air. Bagi bangsa Muisca, tradisi ini dilakukan untuk mengungkapkan rasa syukur kepada dewa mereka. Saat mengetahui praktek ini, penjelajah Eropa terkagum-kagum karena bagi mereka, emas cuma dipakai sebagai mata uang untuk jual beli. Makanya mereka mengira bangsa Muisca pasti punya timbunan emas di dalam rimba. Kira-kira begitulah awal mula cerita El Dorado. Cerita El Hombre Dorado disebarkan dari mulut ke mulut hingga akhirnya menjadi El Dorado, kota fiktif yang punya timbunan emas. Pencarian kota ini bikin bangsa Eropa ngeluarin banyak uang untuk menyusuri Amazon. Tapi semua penjelajah cuma pulang dengan tangan kosong, itu pun kalau mereka bisa pulang. Kita lompat ke awal tahun 1900-an. Institusi bergengsi asal Inggris The Royal Geographical Society nyari sukarela yang mau pergi ke Amerika Latin untuk melacak hutan hujan Amazon di perbatasan Brazil dan Bolivia. Sir Percy Fawcett diketahui sebagai penggemar Amerika Latin dan dia bersedia menjalankan misi ini. Padahal secara virtual, hutan Amazon bisa seluas daratan Amerika Serikat. Hutan ini membentang di 8 negara, termasuk Brazil, Peru, dan Bolivia. Menjelajahinya pasti nggak akan gampang, areanya tertutup oleh pepohonan lebat. Amazon juga dihuni oleh berbagai predator ganas seperti anaconda, macan kumbang, buaya, piranha, dan masih banyak lagi. Meski begitu, Fawcett bisa memetakan Amazon dan kelihatan sangat antusias. Di Inggris, Fawcett meneliti buku harian para penjelajah lain untuk mendalami peradaban Amazon kuno. Dia mempelajari suku Inka dan suku Maya dengan kerajaan besarnya. Dia yakin kalau suku Inka bisa membangun kerajaan yang luasnya hampir 5.200.000 km persegi, peradaban Amazon lain juga bisa berkembang di situ. Selama penelitiannya, Fawcett nemu laporan dari penjelajah abad ke-16. Laporan ini nyeritain soal kota di tengah Amazon yang punya banyak mineral, sebuah kota yang membentang sampai 25 km dengan pemukiman padat. Laporan ini memantik imajinasi Fawcett dan sejak saat itu, dia terobsesi untuk nemuin kota yang dia sebut kota Z yang hilang. Selama bertahun-tahun, Fawcett menelusuri hutan Amazon, dia mencari reruntuhan batu yang mungkin bisa jadi petunjuk adanya pemukiman manusia. Di ekspedisi berikutnya, Fawcett memfokuskan penjelajahannya di negara bagian Mato Grosso, Brasil Tengah. Dia berangkat dari Eropa menuju area Sungai Singgu yang lebih rendah. Perjalanan ke Sungai Singgu ditempuh dengan jalan kaki selama 14 hari. Lalu dia harus naik perahu kecil bersama ketua adat setempat yang familiar dengan area ini. Cara Fawcett berkomunikasi dengan penduduk lokal masih jadi misteri karena mereka cuma menguasai bahasa lokal. Sebagian saintis memperkirakan inilah yang menyebabkan Fawcett nggak bisa nemuin kota incarannya. Mereka yakin dia nggak bisa ngejelasin apa yang dia cari secara akurat.
Kendala bahasa masih belum seberapa sih, yang lebih nyeremin justru medannya. Amazon bukan tempat yang ramah bagi pendatang. Di buku hariannya bahkan Fawcett bilang dia ngelihat anaconda sepanjang 18,3 meter yang hampir memangsanya. Dia sering menulis bahwa dia susah tidur di malam hari karena sekujur tubuhnya digigit nyamuk. Temannya bilang Fawcett orang yang tangguh dan gak kenal lelah. Tapi di hari ke-8 ekspedisinya, dia nggak bisa pulang. Fawcett tiba-tiba menghilang. Ada yang bilang dia sudah hampir meraih tujuan hidupnya. Di hari dia menghilang, Fawcett ngirimin surat bernada optimis ke istrinya supaya sang istri nggak perlu khawatir karena sebentar lagi dia akan meraih target terakhirnya. Setelah Fawcett gagal menemukan sisa-sisa peradaban, para ahli kala itu sepakat kalau hutan Amazon nggak bisa mendukung terbentuknya masyarakat besar yang kompleks, apalagi kota besar. Para ahli yakin kota Amazon yang hilang hanyalah hayalan. Lalu pada tahun 1960-an, penelitian lain mulai mengungkap bukti sebaliknya. Para saintis menemukan petak-petak tanah yang sangat subur, mereka menamainya dengan tanah hitam. Rupanya banyak tanah serupa ditemukan di Amazon, terutama di sepanjang sungai. Penelitian lanjutan menunjukkan tanah ini terbentuk oleh limbah manusia atau pembakaran hutan yang memperkaya unsur hara bagi tanah. Oh, berarti penemuan tanah hitam ini ngebuktiin kalau pertanian berskala besar bisa aja pernah ada di hutan Amazon. Jadi kemungkinan di situ juga pernah ada pemukiman. Pada tahun 1990-an, di sepanjang Sungai Xingu, Brazil, tim arkeolog dari University of Florida mendapat temuan penting. Dengan bantuan penduduk lokal, mereka nemu parit panjang. Dan setelah memetakannya, mereka tahu parit ini menandakan adanya pemukiman besar. Ada sisa dinding pemukiman yang didesain secara cermat di sekitaran area lapang, bahkan sebagiannya berupa jalan menuju ke banyak pemukiman lain. Bagian Amazon yang ini aja udah lumayan luas loh, dan dulunya ada puluhan pemukiman. Para ahli meyakini bagian ini pernah dihuni 50 ribuan orang antara tahun 1250 sampai 1650 Masehi. Berbagai temuan bisa didapat dengan bantuan pencitraan LiDAR. Dengan teknologi ini, para peneliti bisa mengambil foto satelit tanah hutan tanpa datang langsung ke sana. Sistem parit di Acre, Brazil dibuat pada tahun 200 sampai 1200 Masehi. Diperkirakan sistem parit ini bisa menampung sekitar 60.000 penduduk. Foto lain di dekat Sungai Xingu juga nunjukin adanya kota yang dihuni sekitar 50 juta orang. Inilah kota-kota di hutan Amazon yang telah hilang. Foto-foto satelit ini nunjukin kalau Fawcett memang sudah hampir mencapai tujuan akhirnya. Dia mencari reruntuhan di tempat yang sesuai, tapi yang dia cari kurang tepat. Gak seperti penduduk kota Cusco yang memakai batu sebagai material utama, penghuni Amazon memakai kayu dan tanah untuk mendirikan kota. Material ini gampang membusuk dan lama-kelamaan akan terurai. Untuk menemukannya, diperlukan teknologi canggih yang saat itu belum tersedia. Ini adalah hari pertama perjalanan yang telah lama kamu tunggu-tunggu ke hutan Amazon. Kamu terbang jauh ke Amerika Selatan. Lebih tepatnya, kamu mendarat di kota Manaus. Letaknya di jantung Amazon, Brazil. Sejauh ini kamu sudah melintasi udara, darat, dan kini air. Kamu berada di atas perahu kecil yang bergerak ke perairan gelap Sungai Amazon. Yap, sungai ini juga disebut Sungai Amazon, yang merupakan sungai terpanjang kedua di dunia. Sungai ini hanya kalah panjang dari Sungai Nil di Mesir. Sungai Amazon terbentang seluas 7.000 km persegi, dimulai di Peru dan berakhir saat bertemu Samudra Atlantik di lepas pantai Brazil. Untuk melihat hutan ini lebih dekat, kamu menjelajahinya naik perahu. Pertama, kamu melihat piranha berburu. Kamu bahkan bisa mencoba menangkapnya sendiri kalau mau. Seperti yang mungkin kamu tahu, piranha adalah ikan karnivora penghuni Sungai Amazon. Jadi, berenang di perairan ini mungkin bukan ide yang baik. Salah satu spesies aligator paling simbolis yang ada di lembah Sungai Amazon adalah kaiman bermoncong lebar. Dia sangat mirip dengan buaya biasa, tapi dia punya dagu kuning. Pemandumu meninggalkan perahu dan menelusuri air untuk menunjukkan kaiman dari dekat.
Dia juga bercerita tentang makhluk legendaris lain yang hidup di perairan gelap sungai ini, lumba-lumba pink. Beruntung kamu bisa melihat keluarga lumba-lumba pink menunjukkan siripnya di dekat perahu. Mereka terlihat menakjubkan dari tempatmu duduk. Apa kamu sudah tahu lumba-lumba ada yang berwarna pink? Setelah terpesona beberapa menit, kamu menemukan bahwa warna pink lumba-lumba cuma ilusi. Hewan itu aslinya berwarna abu-abu pink. Namun, karena warna coklat sungai Amazon, mereka terlihat pink cerah saat dilihat dari atas. Pemandumu mengatakan bahwa lumba-lumba pink ini adalah tokoh utama cerita rakyat Brazil. Penduduk setempat meyakini lumba-lumba pink dapat berubah menjadi manusia dan mampir ke kota pada malam hari. Kamu turun dari perahu di dekat salah satu jalur masuk hutan. Sekarang kamu akan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Pemandumu bilang kamu akan menjelajah ke medan yang sangat berbahaya. Amazon adalah rumah bagi beberapa spesies satwa liar paling menyeramkan di dunia. Tapi tenang, kita akan melihat banyak di antaranya hari ini. Kamu pun sudah siap, semprotan serangga, jas hujan, dan matamu yang tajam. Di dalam hutan, kamu harus selalu waspada. Kamu mungkin pernah mendengar legenda anaconda, ular yang bisa menelan hewan sebesar sapi. Tapi maaf, itu bukan cuma legenda. Reptil seperti ini memang ada. Mereka tinggal jauh di dalam hutan. Apa yang bergerak di antara pepohonan itu? Apakah itu laba-laba? Goliath, pemakan burung, adalah laba-laba yang mengerikan. Kakinya bisa tumbuh hingga 30 cm dan beratnya bisa mencapai 170 gram. Dia juga dikenal sebagai rajanya tarantula. Jangan terlalu dekat ya. Dia memang tak berbisa bagi manusia, tapi gigitannya sangat perih. Sesuai namanya, Goliath pemakan burung bisa memakan burung, asalkan ukurannya lebih kecil. Selanjutnya, kamu bertemu spesies laba-laba lain yang menarik perhatianmu. Yang ini amat sangat kecil, bahkan kamu hampir tak melihatnya. Dia dikenal dengan nama populer laba-laba decoy. Kamu melihat salah satu kreasinya, laba-laba raksasa yang dibuat oleh laba-laba siklosa kecil untuk menakut-nakuti predator besar. Ini luar biasa sekaligus menyeramkan. Seekor laba-laba yang menggunakan sisa-sisa serangga lain dan daun kering untuk membuat laba-laba besar palsu di jaringnya. Kalau predator tertipu, sempurna. Tapi bagi kita manusia, karya seni ini terlihat menawan. Siapa sangka ada seniman di dunia arachnida. Di dekat sebuah danau kecil, kamu menyaksikan pemandangan yang unik. Seekor ular besar perlahan bergerak mendekati kadal yang sedang beristirahat di atas batu. Kadal itu tampaknya tak menyadari keberadaan sang reptil berbahaya. Tapi, tepat saat sang ular bersiap menyerang, kadal itu lari dengan cara uniknya. Kadal basilis terkenal dengan kemampuannya berjalan di atas air, atau lebih tepatnya lari melintasi air. Ini bukan ilusi, melainkan keahlian keseimbangan. Kadal kecil ini menggerakkan kakinya di atas air dengan sangat cepat, sementara ekor panjangnya menjadi penyeimbang. Andai aku bisa begini. Kalau kamu mau tahu bagaimana isi tubuh katak, kamu datang ke tempat yang tepat. Di depan matamu ada spesies katak lokal langka. Dia dikenal sebagai katak kaca. Spesies amfibi ini punya jenis kulit transparan yang tembus pandang. Dengan kata lain, kamu bisa melihat bagian dalam katak ini dengan sangat jelas, seolah kamu punya penglihatan sinar X. Perjalananmu berlanjut. Sebentar lagi kamu menemukan kolam. Di sana mengambang teratai air terbesar yang pernah kamu lihat dalam hidupmu. Tanaman besar ini juga dikenal sebagai Victoria Amazonica. Ukurannya bisa sampai 2,5 meter dan mampu menahan berat orang dewasa. Tapi jangan coba-coba naik ke sana ya. Soalnya jangan lupa, ini hutan Amazon. Satwa liar di sini luar biasa, tapi hutan ini sendiri juga luar biasa. Ada lebih dari 80.000 spesies tanaman dan pohon yang tumbuh di hutan hujan Amazon. Bahkan, kamu bisa menemukan 10% satwa liar dunia di hutan ini. Diperkirakan 400 miliar pohon tumbuh di area raksasa hutan ini. Tempat ini tentu punya keanekaragaman hayati kan? Kamu tak akan bisa melihat fenomena ini dalam perjalananmu. Tapi pemandumu bercerita tentang spesies pohon unik yang terkenal bisa berjalan. Yap, kamu tak salah dengar. Ada pohon berjalan di hutan hujan Amazon. Mereka tak punya kaki atau sejenisnya, tapi mampu bergerak untuk mencari kondisi pencahayaan yang lebih baik. Kanopi Amazon sangat tebal, hanya 1% sinar matahari yang bisa mencapai dasar hutan.
Karena itu, beberapa pohon akhirnya tak mendapatkan sinar matahari yang cukup. Pohon palem berjalan ini telah beradaptasi dengan situasi ini. Mereka menumbuhkan akar baru yang membantu mereka bergerak 2,5 sampai 5 cm per hari. Mereka bisa berjalan hingga 20 meter per tahun. Mungkin itu yang menginspirasi J.R.R. Tolkien untuk membuat Anne ya. Anne adalah makhluk pohon yang berkeliaran dengan bebas di seluruh dunia. Tapi bukan cuma satwa liar yang menghuni Amazon. Bahkan lebih dari 30 juta orang tinggal di hutan ini. Dan ada juga pemukiman kuno yang diyakini para ilmuwan berkembang pesat di sana. Tapi bukan El Dorado ya, itu cuma mitos. Namun pada tahun 2018, penelitian terobosan menunjukkan bahwa hingga 1 juta orang mungkin menghuni Amazon antara tahun 1250 sampai 1500 Masehi. Luar biasa ya. Bekerja sama dengan penduduk asli setempat, para peneliti dari Universitas Florida menemukan beberapa gundukan di Amazon. Selain gundukan ini, mereka juga menemukan parit dan geoglif yang menarik. Setelah memetakan semua gundukan ini, para ilmuwan memahami bahwa ini adalah tanda pemukiman kuno. Mereka menemukan sisa-sisa dinding yang dirancang dengan hati-hati di sekitar area ini. Artinya, kota-kota kuno ini besar dan bisa menampung ratusan ribu orang. Temuan ini membawa kembali gagasan bahwa Amazon mungkin menjadi rumah bagi peradaban yang berkembang jauh sebelum orang Eropa tiba di sana. Tapi alih-alih kota-kota berlumuran emas, mereka hanyalah masyarakat pertanian yang berkembang dengan baik. Sungai Amazon melewati 9 negara Amerika Selatan dengan panjang keseluruhannya melebihi 6.400 km. Namun sungai ini tak mungkin diseberangi dengan jembatan. Sungai Amazon menjadi jalur utama transportasi menembus hutan dan hanya sedikit area yang berpenduduk di sekitarnya. Jadi tidak ada alasan untuk membangun jembatan. Sungai ini bisa meluap hingga 9 meter dan lebar sungai yang hanya sekitar 5 km bisa bertambah hingga sekitar 50 km dalam beberapa minggu di beberapa titik, sehingga hampir tidak mungkin untuk membangun jembatan di sini. Di Selandia Baru, kota pesisir Moeraki, ada bongkahan batu bulat yang sangat besar. Sebagian setinggi 2 meter dan beratnya sekitar 7 ton. Setara dengan 10 sapi. Wow, 10 batu sapi. Menurut legenda suku Maori, bebatuan ini merupakan sisa-sisa barang dari kapal besar yang karam ratusan tahun lalu. Dari sisi sains, ini merupakan pasir dan kerikil yang menyatu dan membentuk bongkahan batu jumbo. Berkat terpan ombak dan angin sepanjang waktu, bongkahan batu ini menjadi bulat dan halus. Proses keseluruhan mungkin memakan waktu jutaan tahun. Gunung Ijen di Jawa Timur terkenal akan danau berwarna biru dan menawan yang berada di puncaknya. Ingat, jangan sampai nyemplung ya. Ini danau asam, tapi bagian terhorornya adalah gas belerang yang keluar saat lava mengalir dengan suhu yang mencapai 537 derajat Celcius. Saat terpapar udara, gas itu akan terbakar membentuk api biru elektrik yang spektakuler. Itulah sebabnya Gunung Ijen punya lava warna biru. Kepulauan Surtsey di selatan Islandia terbentuk lebih dari 50 tahun yang lalu akibat erupsi vulkanis. Semuanya berawal pada tahun 1963 saat erupsi vulkanis dahsyat membentuk salah satu kepulauan termuda di planet kita. Berbagai macam bakteri, fungi, dan jamur mulai mengambil alih pulau ini yang mengundang banyak hewan lainnya untuk berdatangan ke sini. Seperti anjing laut dan burung. Burung dan ombak lantas menyebarkan benih ke seluruh pulau. Sayangnya, pulau ini semakin kecil sekarang akibat erosi dari air dan angin. Berlokasi di pesisir Brasil, ada pulau bernama... aku nggak pintar bahasa Portugis nih. Kamu baca aja di layar ya. Pulau ini kelihatannya benar-benar tak tersentuh dan masih murni. Kabar buruknya, ular berbahaya menjadi penguasa di pulau ini. Jadi ajak dokter ya kalau mau datang ke sana. Lebih dari 4.000 ekor ular dari Golden Lancehead menghuni pulau ini. Ular sepanjang 90 cm ini termasuk di antara ular paling berbisa di seluruh dunia. Aku pas dulu deh. Mendarat di belahan bumi selatan, tepatnya di Australia, kamu bisa melihat Opera House, Uluru, kanguru, dan menyaksikan ombak teraneh di dunia, Wave Rock di Australia Barat. Alih-alih air, ombak ini dari batu. Tingginya bisa mencapai 15 meter dan panjangnya hampir 90 meter. Tempat ini kelihatan menakjubkan setelah hujan saat musim dingin, karena bebungan khas Australia Barat memenuhi seluruh lanskapnya.
Di Atlanta ada Museum World of Coca-Cola. Formula untuk resep rahasia minuman ini tersimpan di dalam lemari besi besar yang dijaga dengan ketat sepanjang waktu. Hanya segelintir orang yang dapat melewati pintu lemari besi itu. Sejak pembuatannya pada tahun 1886, perusahaan ini benar-benar menyimpan resepnya dan hanya memberinya kepada karyawan yang paling jujur. Tahun 2006, mantan karyawan perusahaan ini berusaha menjual resepnya ke Pepsi. Tapi kemudian Pepsi menghubungi polisi dan memberitahu Coca-Cola, Danau Polkadot wajib dikunjungi oleh semua orang yang ada di British Columbia, Kanada. Hawa panas menguapkan air danau ini, lantas meninggalkan titik-titik air berwarna kuning, biru, dan hijau. Danau ini dipenuhi berbagai mineral seperti sodium, kalsium, dan magnesium sulfat yang terkonsentrasi di dalamnya. Kamu tidak boleh mendekat atau bahkan sekedar mencelupkan kakimu di danau ini. Ada pagar yang melindungi seluruh danau dengan tanda yang bertuliskan kalau area ini begitu sensitif secara budaya dan ekologi. Di Death Valley, California, Amerika Serikat, ada batu berlayar yang misterius. Sejak awal tahun 1900-an, misteri batu yang bergerak sendiri di atas gurun ini mengejutkan semua orang. Ada yang percaya kalau batu ini bergerak karena selapis tipis es yang menutupi batu dan didorong oleh angin setelah musim dingin. Tak pernah ada yang benar-benar melihat batu itu bergerak. Hingga tahun 2014, para ilmuwan mengatur kamera time-lapse dan hasilnya menunjukkan kalau batu itu meluncur di permukaan gurun sepanjang waktu. Gua marmer di Chili yang bertempat di Patagonia yang indah sudah terbentuk lebih dari 6.000 tahun lalu akibat erosi ombak. Dinding sebiru kristal memantulkan air berwarna biru yang jernih sehingga sangat cocok untuk berkayak. Kalau kamu berjalan-jalan di Chestnut Ridge Park di New York, Amerika Serikat, kamu pasti akan melihat api yang menyala abadi. Tapi uniknya, lokasinya berada di bawah air terjun. Ada kalanya, api itu mati sebentar, tapi lalu menyala lagi. Terkadang, berkat orang-orang yang hiking di sepanjang jalur ini. Kalau kamu pernah berkendara dan berhenti sejenak di Magnetic Hill di New Brunswick, Kanada, kamu pasti akan menyadari mobilmu menanjaki bukit itu. Kelihatannya memang mobilmu bergerak ke arah yang salah, tapi ini hanya ilusi. Ada beberapa bukit seperti ini di seluruh dunia. Kelihatannya jalan memang menanjak, tapi ternyata kebalikannya. Itu karena tidak adanya garis horizon sebagai perspektif. Tanjung paling bercahaya di dunia bernama Puerto Mosquito, yang berada di pesisir Puerto Rico. Tanjung ini mendapat nama dari bajak laut Roberto Cofrisi dan kapal kecilnya El Mosquito. Jadi bukan dari nyamuk ya. Saat bulan-bulan musim panas, kamu bisa melihat air sebening kaca dipenuhi mikroorganisme yang saling bertabrakan dan memancarkan sinar biru. Chocolate Hills di Filipina adalah kumpulan bukit berbentuk unik yang berlokasi di tengah-tengah Pulau Bohol di Filipina. Ada 1.000 sampai 2.000 bukit yang ditemukan sejauh ini. Bukit ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan coklat. Nama coklat diambil karena setelah musim kemarau, warna rumput di perbukitan itu berubah dari hijau ke coklat. Di kawasan timur laut Thailand, 750 km dari Bangkok, terdapat formasi batu berusia 75 juta tahun yang mencuat tepat di tengah-tengah pegunungan. Bentuknya yang sangat mirip dengan sekumpulan paus yang sedang berenang. Tidak aneh kalau tempat ini diberi nama Three Whale Rocks atau Batu Tiga Paus. Jutaan tahun yang lalu, area ini merupakan gurun, tapi lantas berubah drastis seiring waktu. Gunung batu pasir ini naik karena lempeng tektonik, yaitu lapisan kerak bumi yang bernama litosfer dan erosi sungai Mekong, lalu menghasilkan formasi batu berbentuk unik yang kita lihat saat ini. Salar de Uyuni di Bolivia merupakan daratan garam terbesar di dunia. Luasnya 10.500 km persegi, 2 kali lebih luas dari Taman Nasional Grand Canyon. Selepas musim dingin, danau garam ini berubah menjadi cermin raksasa yang memantulkan langit antara bulan September sampai Mei. Hamparan garam menciptakan ilusi tanpa batas sejauh mata memandang. Lapisan air tipis, yakni sisa es yang mencair, menciptakan efek langit yang gemerlapan, menjadikan tempat ini sebagai tempat terbaik di seluruh dunia yang wajib dikunjungi. Sungai Catatumbo di Venezuela mungkin menjadi tempat paling berbadai di dunia dengan hampir 300 hari berbadai dalam setahun. Badai petirnya sangat konsisten dan sudah diprediksi 3 bulan sebelumnya. Selama musim hujan di bulan Oktober, kamu mungkin bisa melihat 30 petir menyambar dalam semenit. Saat matahari terbenam, angin kuat bertiup di sekitar pegunungan di sekelilingnya membentuk awan badai di atas air. Saat tetesan air dari udara lembab bertabrakan dengan kristal es dari udara dingin, listrik statis membentuk badai petir yang terjadi hampir setiap malam. Di ujung selatan Jepang terdapat formasi Yonaguni. Para arkeolog yakin kalau monumen itu milik peradaban Pasifik dalam dongeng seperti Atlantis yang menghilang di bawah laut ribuan tahun lalu.
Entah formasi ini benar-benar peradaban yang hilang atau memang alam sedang iseng, lokasi ini wajib dikunjungi untuk menyelam. Fitur di dalamnya menyerupai bangunan batu seperti kastel, kuil, dan stadion yang terhubung oleh jalan dan dinding besar di sekelilingnya. Bahkan ada tanda di batu yang sepertinya menunjukkan pekerjaan tambang, bentuk wajah yang memudar, dan batu yang dipahat menjadi bentuk hewan. Para ilmuwan meyakini kalau bentuk-bentuk batu itu tidak seperti yang dilaporkan. Itu hanya tampak seperti batu biasa yang terkikis air bertahun-tahun lamanya, alih-alih balok-balok yang diukir. Taman Nasional Danau Plitvice di Kroasia merupakan gabungan beberapa air terjun yang tertinggi adalah 70 meter dan jalur air bawah tanah yang saling terhubung. Lantas menciptakan bendungan alami dan danau di kawasan super indah, terletak di hutan lebat yang dikelilingi padang rumput berhiaskan bunga-bunga liar, beruang coklat, serigala abu-abu, lynx, rusa, dan berbagai spesies burung langka menjadikan Taman Nasional seluas 300 km persegi ini rumah. Pada tahun 1991, di suatu tempat di hutan lebat Vietnam bagian tengah, penebang kayu di sana menemukan lubang misterius di antara dedaunan dan semak-semak. Dia melongo ke dalam dan merasakan angin kencang meniup wajahnya. Kemudian dia mendengar suara aneh dari kedalaman gua dan menyadari itu suara sungai. Si penebang tidak masuk ke gua itu, tapi memutuskan untuk kembali dengan senter dan tali. Saat kembali, dia tak bisa menemukan gua itu lagi. Dia menghabiskan beberapa tahun untuk mencarinya. Akhirnya, pada tahun 2000-an, si penebang berhasil menemukannya lagi. Pada tahun 2009, dia mengajak ilmuwan ke sini dan menemukan bahwa gua yang dinamai Sundong ini adalah gua terbesar di dunia. Ruang di sini begitu luas sehingga kita bisa mendengar gema panjang jika kita berteriak. Tinggi bagian utama Sundong mencapai 200 meter di beberapa tempat yang lebih dari setengahnya tinggi gedung Empire State. Area gua ini begitu besar hingga seluruh blok kota besar dengan gedung pencakar langit 40 lantai bisa muat di sana. Ada labirin bawah tanah yang dalam di hutan Vietnam menyembunyikan 3 gua terbesar di dunia. Dan Sundong memuncaki daftar ini. Ruang yang luas di dalam diisi dengan berbagai tanaman, iklim mikro unik, dan beragam lanskap. Ada hutan asli yang tumbuh di bawah tanah yang bisa terbentuk berkat langit-langit runtuh di sejumlah titik. Sinar matahari pun bisa menembus masuk dari atas. Ada stalaktit besar yang tingginya 76 meter di langit-langit dan dinding gua ini dan panjangnya melebihi pesawat penumpang Boeing. Stalaktit ini sudah terbentuk antara ratusan ribu dan jutaan tahun lalu. Usia beberapa endapan batu kapur di sana sudah lebih dari 450 juta tahun. Artinya, endapan ini sudah ada jauh sebelum zaman dinosaurus. Selain hutan, ada juga banyak sungai di gua ini. Sungai ini terbentuk karena air hujan yang turun dari lubang di langit-langit. Sungai-sungai ini mengalir lancar dan deras seperti perosotan di taman air. Tapi jangan coba-coba mengikuti arusnya ya, karena kamu bisa masuk ke salah satu labirin panjang yang memenuhi gua ini. Dan kita masih belum tahu kemana arahnya. Kamu mungkin sampai di bagian gua yang belum diketahui, dan inilah yang terjadi pada tahun 2018. 3 penyelam tidak sengaja menemukan daerah baru di Sundong. Gua itu ternyata jauh lebih besar dari dugaan semua orang. Mereka terjun ke salah satu danau gua dan mencapai kedalaman 78 meter. Di dasarnya mereka menemukan terowongan terpisah dan para penyelam menurunkan tali pancing dengan beban timah ke dalam sana dan menemukan bahwa tempat ini mencapai kedalaman 120 meter. Panjang terowongannya pun lebih dari 1 kilometer, tapi kita masih belum tahu ukuran terowongan ini dengan pasti. Sundong juga terhubung ke gua besar lainnya. Ada banyak objek yang bisa kamu lihat di Sundong selain labirin dan sungai bawah tanah. Kamu bisa menemukan ruangan luas berisi danau dan kamu bisa berjalan berjam-jam menyusuri koridor gunung yang gelap. Tempat ini sangat indah tapi sekaligus berbahaya. Yang paling kerennya, kamu bisa berjalan-jalan di sini. Sejak tahun 2013, Gua Sundong telah dibuka untuk wisatawan, tapi ini bukan perjalanan mudah cuma untuk foto-foto selfie di tempat tujuan. Ekspedisi ke gua ini berlangsung selama beberapa hari. Di 1,5 hari pertama, kamu akan menjelajah gua terbesar ketiga di dunia. Setelah itu, barulah kamu sampai di Sundong.
Jalur di sana akan membawamu melewati sungai, hutan lebat, pegunungan, dan bebatuan. Kamu bisa bertemu banyak burung, monyet, dan hewan eksotis lainnya. Menurut banyak orang, jalan ke gua bahkan lebih indah dibanding gua itu sendiri. Saat tiba di tempat tujuan, kamu akan menghabiskan beberapa hari berikutnya menjelajahi Sundong. Bersama dengan turis lain, pemandu profesional, dan pembawa barang, kamu akan tidur di dalam tenda di beberapa titik gua setiap harinya. Kamu akan melihat lanskap menakjubkan, dan jangan kaget ya, fosil besar berumur 400 juta tahun. Ada juga ruangan gelap berisi danau untuk berenang. Ekspedisi petualangan seperti ini menjadi lebih populer setiap tahunnya. Orang yang pernah mengunjungi gua ini menyebutnya sebagai tempat paling menakjubkan yang pernah mereka lihat. Gua luar biasa lainnya terletak di Indonesia, tepatnya di Pulau Flores. Meski kecil, tapi tersimpan sesuatu yang menakjubkan di dalamnya. Pada tahun 2003, sekelompok ilmuwan menemukan artefak kuno di sini, termasuk fosil alat primitif seperti batu tajam. Para ilmuwan menyadari bahwa ratusan ribu tahun lalu, tempat ini adalah rumah bagi leluhur jauh kita. Kemudian, mereka menemukan kerangka wanita yang sangat tidak biasa. Tinggi wanita itu cuma 1 meter, ini setara tinggi rata-rata pinggang orang dewasa, dan wanita itu tidak punya masalah di tulang punggung atau dengan perkembangan tulangnya. Kerangka ini dan kerangka lain yang ditemukan di dalam gua berasal dari beberapa leluhur manusia yang tidak dikenal. Para ilmuwan menamai spesies ini Homo floresiensis atau singkatnya Hobbit. Berat wanita itu sekitar 15-35 kg. Analisis tengkorak dan tulangnya menunjukkan bahwa umurnya sekitar 30 tahun. Hobbit mungkin hidup di bumi antara 190.000 sampai 50.000 tahun lalu. Kemungkinan mereka pernah bertemu nenek moyang manusia modern. Gua berikutnya ada di Turki. Bayangkan kamu tinggal di rumah tua dan memutuskan mau merombak rumah, kamu membuang semua barang lama dari sana, dan tempat terakhir yang harus dirapikan adalah lantai basement. Kamu hampir tidak pernah ke sana dan tidak tahu apa isinya. Tapi areanya cukup luas, jadi kamu ingin mengubahnya menjadi kamar. Kamu merobohkan dinding dan menemukan pintu masuk ke dalam gua. Ini adalah terowongan yang mengarah ke bawah tanah. Kamu berjalan menyusuri gua itu dan melihat kota bawah tanah sungguhan. Ini terjadi di Turki pada tahun 1963. Salah satu penduduk setempat menemukan jalan rahasia menuju kota hilang di ruang bawah tanahnya. Sekitar 20.000 orang bisa tinggal di sana. Ada ruangan yang cukup untuk menaruh hewan ternak dan stok makanan. Bukan cuma labirin terowongan, ada kapel, sekolah, kandang kuda, dapur, dinding, dan tanda-tanda peradaban lainnya. Kota ini dibangun di era Bizantium pada tahun 780 sampai 1180. Bukan cuma itu yang ada di bawah sana, karena gua ini terhubung ke banyak terowongan dan kota-kota bawah tanah yang membentang beberapa kilometer. Mari kita selesaikan perjalanan kita di gua yang paling aneh dan paling mengerikan. Kita akan pergi ke Rumania bagian tenggara di dekat Laut Hitam. Di sini, di dataran lebar yang sunyi, kamu bisa menemukan sebuah lubang. Ini adalah terowongan yang mengarah jauh ke bawah tanah. Udara di dalam gua mengandung kadar hidrogen sulfida dan karbon dioksida yang sangat tinggi. Dalam kondisi normal, udara yang kita hirup mengandung sekitar 20% oksigen, tapi cuma ada 10% oksigen di sini. Kamu tak akan bisa bernapas bebas tanpa tangki oksigen. Air dan udara di sini beracun dan hampir tak ada hewan yang mampu hidup dalam kondisi seperti ini, setidaknya hewan yang kita ketahui. Dan gua ini dipenuhi 48 spesies organisme hidup, 33 diantaranya adalah spesies baru yang tidak dikenal. Makhluk merayap yang hidup di sini bisa mengejutkanmu, terutama jika kamu takut serangga. Siput putih aneh dan laba-laba putih merangkak di sepanjang dinding. Spesies lintah dan udang transparan yang tidak dikenal berenang di dalam airnya. Kaki seribu putih dengan kumis besar juga merangkak di tanah. Di sini, kamu juga bisa bertemu kalajengking tak dikenal dengan tubuh putih transparan yang jelas berbeda dari jenis kalajengking lainnya. Tidak ada makhluk yang terlihat normal di sini. Semua makhluk di gua ini putih atau transparan. Mereka tak punya mata, tapi punya kaki panjang dan kumis antena yang membantu mereka bergerak. Tanaman tidak bisa hidup di sini tanpa sinar matahari dan udara bersih. Artinya, oksigen tidak diproduksi di tempat ini. Jadi bagaimana makhluk-makhluk ini mampu bertahan? Jawabannya ada di dalam air.
Permukaan danau dan genangan di sini ditutupi busa bergerak yang aneh. Zat ini adalah organisme hidup yang terdiri dari miliaran bakteri bernama autotrof. Tanaman biasa menyerap karbon dioksida dan menggunakan proses fotosintesis untuk menghasilkan oksigen. Gua ini dipenuhi karbon dioksida. Autotrof menyerapnya dan mengeluarkan partikel makanan kecil. Bakteri memberi makan partikel-partikel ini, organisme yang lebih besar kemudian memakan bakteri itu, dan seterusnya. Pada akhirnya, ada cukup makanan untuk semua penghuni gua ini. Anda tersesat jauh di dalam hutan di semenanjung Yucatan di Meksiko. Ada suara-suara aneh di sekeliling Anda, dan parahnya lagi, matahari mulai terbenam. Tak lama lagi, Anda akan sendirian di tengah hutan hujan yang tak dikenal. Sepertinya ide buruk mencari El Dorado sendirian, bukan? Anda terus berjalan secepat mungkin saat tiba-tiba. Tunggu, apa yang Anda lihat ini? Ini tampak seperti tangga besar yang terbuat dari batu. Ini jelas tidak terlihat alami, jadi Anda memotretnya. Mungkin Anda tidak menemukan emas, tapi Anda mungkin baru aja nemuin sesuatu yang penting. Selamat! Anda menemukan Okomtun, kota Maya yang lama hilang, tersembunyi 37 mil di dalam hutan. Namanya secara harfiah berarti pilar batu. Batu mungkin sedang tren saat itu, jadi mereka banyak menggunakannya untuk membangun piramida, rumah, dan bahkan lapangan bola. Jika Anda pernah mengira orang Eropa yang menciptakan permainan bola, pikirin lagi. Suku Maya sangat suka bermain bola untuk tujuan rekreasi. Okomtun adalah bagian dari rangkaian kota Maya lainnya yang lama hilang, yang kini ditemukan dengan bantuan teknologi baru. Kita akan segera membahas yang lainnya sebentar lagi. Mungkin kejutan terbesar dari yang satu ini adalah kota ini dikelilingi oleh lahan basah. Itulah sebabnya kota ini dibangun di dataran tinggi. Kota ini sangat monumental, mencakup area seluas lebih dari 120 ekar. Itu seluas 90 lapangan sepak bola yang berjejer. Para ilmuwan telah menemukan bukti bahwa Okomtun memiliki piramida setinggi hingga 49 kaki dan kemungkinan merupakan pusat sosial penting antara tahun 250 dan 1000 Masehi. Ini benar-benar sebuah terobosan. Namun, kota-kota Maya yang hilang mulai digali pada abad ke-19. Teknologi modern, seperti pencitraan LIDAR, membantu para arkeolog melihat menembus kanopi hutan yang lebat. Ini berarti orang-orang nggak perlu lagi mengambil resiko tersesat di hutan tropis, seperti yang Anda alami di awal video ini. LIDAR bekerja seperti sinar X. Ia memancarkan sinar laser yang dapat mendeteksi tanda-tanda reruntuhan atau bangunan kuno. Menurut arkeolog luar angkasa Sarah Parcak, citra satelit telah menjadi faktor kunci dalam menemukan kota-kota kuno di Amerika Selatan, Mesir, dan tempat lainnya. Sarah sendiri menghabiskan sebagian besar harinya meneliti gambar untuk mencari tanda-tanda keberadaan kota di masa lampau. Dia mengatakan bahwa seringkali reruntuhan tertutup oleh vegetasi, tanah, atau pasir yang membuatnya sangat sulit ditemukan. Namun, berkat alat-alat hebat ini, para ilmuwan juga menemukan jalan raya kuno suku Maya yang tersebar di seluruh wilayah kuno Maya. Lihat aja jalan-jalan ini. Mungkin Anda mengira reruntuhan seperti ini ada di Portugal, Inggris, atau Amerika Serikat. Ini adalah jalan selebar 130 kaki bercat putih untuk memandu perjalanan di malam hari. Ilmuwan baru aja menemukan jaringan jalan sepanjang 110 mil dan diduga berasal dari sebelum jalan raya Maya pertama yang pernah diketahui. Jalan ini yang melintasi tanah berawa dan terkadang ditinggikan disebut jalan super pertama di dunia. Meskipun tidak ada catatan kendaraan bertenaga hewan, diyakini bahwa suku Maya menggunakannya untuk bepergian di jaringan 964 pemukiman. Jalan itu dibangun seperti jaring laba-laba raksasa. Dan menurut arkeolog, sistem besar ini menghubungkan interaksi sosial ekonomi luas antar kota Maya. Ini membantah anggapan tradisional bahwa periode praklasik Maya dari 2000 sebelum Masehi terdiri dari pemukiman suku kecil.
Bayangkan tenaga dan teknik yang dikerahkan untuk membangun jalan raya putih ini. Para ilmuwan percaya bahwa jalan lintas ini dibangun hampir dengan cara yang sama seperti suku Maya membangun piramida mereka dengan campuran lumpur dan batu tambang. Oh, dan menggunakan beberapa lapisan batu kapur untuk membuatnya putih. Itu keren sekali, Ken. Tapi mari kita mundur beberapa langkah sejenak untuk mendapatkan konteks. Suku Maya adalah salah satu peradaban pra-Columbus terbesar yang hidup di Amerika. Hingga kini, para ahli percaya bahwa pada puncaknya, peradaban Maya terdiri dari lebih dari 40 kota dengan populasi jutaan orang. Itu orang yang sangat banyak. Peradaban mereka membentang di semenanjung Yucatan, Meksiko, Guatemala, dan Belize, dan mereka bertahan hidup terutama dari pertanian. Masalahnya adalah, semenanjung Yucatan adalah tempat yang sangat sulit untuk bercocok tanam. Jadi, suku Maya harus mengembangkan sistem irigasi yang kompleks di sebagian besar kota mereka. Mereka membangun serangkaian bangunan upacara, piramida, dan alun-alun. Suku Maya mungkin adalah pembangun piramida yang tekun, tetapi mereka juga mengembangkan sistem astronomi yang canggih. Dengan teknologi kuno apapun yang mereka miliki, mereka mampu memprediksi lokasi tepat planet-planet seperti Venus dan Mars, serta tanggal tepat gerhana. Jika Anda pernah melihat contoh kota Maya kuno, ini adalah Tikal. Terletak di jantung hutan Guatemala, Tikal diyakini sebagai ibu kota negara penaklukan Maya kuno. Pada masa kejayaannya, itu sebanding pentingnya dengan kota-kota seperti London atau New York di dunia saat ini. Terdiri dari serangkaian monumen kompleks, Akropolis Utara adalah salah satu monumen tertua di Tikal. Dibangun oleh tangan manusia sekitar 350 sebelum Masehi, tempat ini berfungsi sebagai peristirahatan para raja dan pemimpin. Monumennya setinggi 200 kaki. Dulu, piramida berundak ini dicat warna merah cerah. Bangsa Maya menyukai warna tersebut. Sekarang tentu saja hanya tersisa batu kapurnya. Lalu ada Chichen Itza. Tempat ini memiliki salah satu piramida paling terawat di bumi hingga saat ini. Terletak di negara bagian Yucatan, Meksiko, kota Maya ini berusia lebih dari 1.500 tahun. Pada masa puncaknya, tempat ini dihuni oleh 35.000 orang. Situs ini mencakup lahan seluas 4 mil persegi. Daya tarik utamanya adalah El Castillo, kuil berundak megah setinggi 80 kaki di atas tanah. Fitur yang paling unik adalah ia memiliki 91 anak tangga di setiap 4 sisinya, termasuk platform atas yang berjumlah 365 anak tangga, sama dengan jumlah hari dalam 1 tahun Masehi. Bisa dilihat bahwa orang-orang ini cukup hebat ya. Maka tidak ada yang paham apa yang terjadi pada mereka. Sedikit bukti mengenai kemunduran kekaisaran besar ini. Apa penyebab keruntuhan mereka? Karena kekeringan? Penelitian baru pada 2017 membawa beberapa penemuan baru ke dalamnya. Menggunakan data dari situs di Ceibal yang terletak di barat daya Tikal, para ilmuwan menganalisis data radiokarbon dari keramik dan penggalian arkeologi untuk menggali informasi baru tentang keruntuhan tak terduga dari peradaban besar ini. Informasi tersebut menunjukkan bahwa alih-alih runtuh secara tiba-tiba, bangsa Maya kemungkinan besar jatuh dalam gelombang ketidakstabilan sosial dan krisis politik. Peristiwa-peristiwa ini diyakini telah merusak pusat-pusat kota Maya dan mulai menyebabkan terpencarnya populasi Maya. Namun, sulit untuk menentukan penyebab pastinya. Penemuan baru-baru ini mengungkap masa lalu kemanusiaan. Tidak hanya tentang kekaisaran Maya, tapi peradaban lain yang lama hilang di Amerika Selatan. Penemuan besar di Brasil melalui pencitraan satelit ini mengejutkan para ilmuwan. Beberapa gambar dari dekat Sungai Xingu, juga di Amazon, menunjukkan bahwa kota-kota berpenduduk jutaan orang mungkin pernah ada di dalam hutan jauh sebelum peradaban modern kita ada. Maksud saya, jika ini tidak mengejutkan Anda, saya tidak tahu apa lagi yang bisa. Pencitraan satelit juga mendeteksi jaringan parit yang berasal dari tahun 200 dan 1200 Masehi di hutan Amazon, Bolivia. Bukti-bukti ini menunjukkan adanya pemukiman yang dapat menampung sekitar 60.000 orang tepat di tengah hutan Amazon. Ketika para peneliti Universitas Florida memeriksa informasi dari satelit, mereka menemukan gundukan dengan parit dan geoglif.
Arkeolog juga menemukan sisa-sisa dinding terancang di sekitar alun-alun, sangat mirip dengan konstruksi bangsa Maya kuno. Berlawanan dengan kepercayaan umum, pelabelan Sungai Nil sebagai sungai terpanjang di dunia mungkin merupakan sebuah kesalahpahaman. Pengukuran panjang sungai tidak hanya sekedar menghitung jarak antara titik awal dan titik akhir. Sungai adalah sistem yang rumit yang terdiri dari berbagai anak sungai yang secara signifikan mempengaruhi panjang keseluruhannya. Bahkan ketika memperhitungkan anak-anak sungai ini, angka awal dapat meningkat hingga 3 kali lipat seperti yang dicontohkan oleh Sungai Mississippi. Dari asalnya di Itasca hingga berakhir di New Orleans, pengukuran menunjukkan satu panjang, tapi masuknya Sungai Missouri mengubah persepsi ini sepenuhnya. Perbedaan ini telah memicu perdebatan yang sedang berlangsung mengenai panjang Sungai Nil dibandingkan dengan Sungai Amazon. Meskipun Google mengakui Sungai Nil sebagai sungai terpanjang di seluruh dunia, hal ini mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Ini adalah cara yang bagus untuk mengatakannya. Untuk memahami konsep ini, bayangkan sungai sebagai urat nadi dalam tubuh manusia. Tidaklah tepat untuk mengasumsikan bahwa seseorang dengan tinggi 2 meter hanya memiliki 2 pembuluh darah. Pembuluh darah secara rumit terjalin di seluruh tubuh seperti sebuah jaringan yang luas. Sungai beroperasi berdasarkan prinsip yang sama dan panjang sungai utama bukanlah satu-satunya pertimbangan. Jaringan anak sungai yang luas juga sama pentingnya. Sungai atmosfer adalah kejadian meteorologi yang menarik yang ditandai dengan arus udara yang mengangkut uap air dalam jumlah yang luar biasa dari hutan hujan Amazon di Amerika Selatan bagian utara hingga ke Argentina bagian utara. Jalan raya udara ini berfungsi sebagai saluran penting untuk uap air yang membawa kehidupan yang dibawa oleh sungai-sungai udara ini. Pengaruhnya meluas ke seluruh wilayah barat tengah, tenggara, dan selatan Brazil, membentuk pola curah hujan di daerah-daerah ini. Ketika sungai-sungai yang halus ini bertemu dengan kondisi cuaca tertentu seperti angin dingin, kelembapan laten yang mereka bawa dapat berubah menjadi curah hujan yang sangat dibutuhkan. Curah hujan ini memainkan peran penting tidak hanya dalam menopang ekosistem yang beragam di wilayah ini, tetapi juga dalam mendukung ekonomi Brazil yang berkembang pesat dalam berbagai cara. Pentingnya fenomena ini sangat jelas karena memungkinkan pengairan tanaman, memastikan produktivitas pertanian dan ketahanan pangan. Selain itu, air hujan mengisi kembali sungai-sungai lokal, menjaga aliran air tetap stabil dan mendukung kehidupan air. Ditambah lagi, air yang dikumpulkan oleh sungai-sungai ini disalurkan ke bendungan menyediakan sumber energi yang dapat diandalkan untuk negara. Jumlah air yang dibawa oleh sungai-sungai di udara dapat menyamai atau bahkan melebihi besarnya aliran sungai Amazon. Jadi ketika kita menyatukan sungai Amazon konvensional dengan sungai di udara, sungai ini menjadi jauh lebih besar daripada Sungai Nil. Sungai atmosfer juga terlihat di lembah Kongo, di mana iklimnya sebagian besar dibentuk oleh uap air yang berasal dari Samudra Atlantik dan hutan-hutan di lembah Kongo. Fenomena luar biasa ini menyebabkan tingkat penguapan setinggi 1 hingga 2 meter air per tahun. Sungai-sungai ini bervariasi dalam ukuran dan kekuatannya, tetapi rata-rata mengangkut volume uap air yang sebanding dengan aliran di muara Sungai Mississippi. Dalam kasus yang jarang terjadi, sungai-sungai yang sangat kuat di atmosfer dapat membawa hingga 15 kali lipat dari jumlah tersebut. Ketika sungai-sungai ini mencapai daratan, mereka melepaskan uap air yang terkumpul, menghasilkan hujan atau salju. Meskipun sungai atmosfer datang dalam berbagai bentuk, sungai dengan kandungan uap air yang tinggi dan angin yang kuat dapat menyebabkan curah hujan dan banjir yang ekstrem, terutama jika berada di daerah aliran sungai yang rawan banjir. Contoh sungai atmosfer yang terkenal adalah Pineapple Express, sebuah sistem yang kuat yang mampu mengangkut uap air dari daerah tropis dekat Hawaii ke pantai barat Amerika Serikat. Peristiwa semacam ini dapat mengganggu perjalanan, memicu tanah longsor dan menyebabkan kerusakan yang signifikan terhadap kehidupan dan harta benda. Tapi tidak semua sungai atmosfer menimbulkan risiko, banyak di antaranya merupakan sistem yang lebih lemah yang menghasilkan hujan atau salju yang berharga yang sangat penting
untuk menjaga pasokan air. Selain itu, sungai-sungai tersebut memainkan peran penting dalam siklus air global dan memiliki hubungan yang erat dengan pasokan air dan bahaya banjir, terutama di Amerika Serikat bagian barat. Selain potensi banjir, sungai atmosfer juga berkontribusi pada peningkatan tumpukan salju yang diinginkan. Serangkaian sungai atmosfer bertanggung jawab atas badai musim dingin yang parah yang melanda pantai barat Amerika Serikat dari Washington Barat hingga California Selatan antara tahun 2010 dan baru-baru ini di awal tahun 2024. Hal ini mengakibatkan curah hujan berkisar antara 28 hingga 63 cm di wilayah tertentu. Jadi, jika uap air bisa dianggap sebagai sungai, maka timbul pertanyaan, apalagi yang bisa diklasifikasikan sebagai sungai? Anehnya, bahkan tanpa air pun, sesuatu masih bisa dianggap sebagai sungai. Fenomena menarik ini dikenal sebagai wadi yang secara tradisional mengacu pada lembah sungai. Wadi dapat ditemukan di daerah gurun yang landai dan hampir datar. Tidak seperti sungai tradisional, wadi tidak memiliki saluran permanen karena adanya aliran air secara sporadis. Akibatnya, wadi menunjukkan pola aliran yang dikepang yang disebabkan oleh pasokan air yang terbatas dan sedimen yang melimpah. Air yang berhasil mencapai dasar sungai akan meresap ke bawah, menyebabkan penurunan energi secara tiba-tiba dan pengendapan yang signifikan. Selain itu, wadi dapat membentuk bendungan sedimen yang mengubah pola aliran selama banjir bandang berikutnya. Menariknya, angin juga berperan dalam pengendapan sedimen di dalam wadi. Ketika sedimen wadi terendam atau lembab, sedimen yang terbawa angin akan mengendap di atasnya sehingga menghasilkan campuran sedimen air dan angin. Sungai bisa menjadi unik bukan hanya karena terdiri dari pasir atau udara, tetapi juga karena lapisannya yang memukau. Dalam kondisi tertentu, sungai Dee di Skotlandia menampakkan pemandangan yang menarik, formasi beku yang aneh yang menyerupai bantalan bunga lili. Formasi ini yang disebut pancake es terjadi secara alami ketika ombak yang lembut menyebabkan potongan-potongan es yang halus bertabrakan. Sehingga hal ini menghasilkan tepian yang halus dan membulat. Saat piringan es ini berinteraksi dengan ombak, tepiannya akan terangkat sehingga tampak seperti bantalan bunga lili. Biasanya pancake es memiliki konsistensi seperti lumpur. Beberapa laporan media menyebutkan bahwa es di sungai Dee terbentuk dari busa beku. Tapi para ilmuwan menjelaskan, meskipun masuk akal, pancake es tetap terbentuk melalui proses tabrakan. Seiring waktu, pancake es ini seringkali menyatu, membentuk lembaran es yang besar. Jika es menjadi cukup tebal dan airnya tetap bergolak, es dapat melengkung, patah, dan menumpuk dengan sendirinya, menciptakan struktur luar biasa yang disebut punggungan es. Sekarang bayangkan sebuah sungai yang tidak terbuat dari air, melainkan metana. Mungkin terdengar seperti ide yang aneh, tapi di bulan Saturnus, yakni Titan, hal ini benar-benar terjadi. Fit Flumina, sungai yang menakjubkan di Titan, terdiri dari metana dan etana cair dan telah dibandingkan dengan sungai Nil yang besar. Membentang lebih dari 400 km, sungai ini mengalir dengan anggun ke Ligeia Mare yang merupakan lautan hidrokarbon terbesar kedua di Titan. Meskipun sebagian besar permukaan Titan terdiri dari air es, Fit Flumina menonjol sebagai sungai yang menakjubkan yang mengukir ngarai ke dalam medan es meniru batuan dasar yang kokoh. Para ilmuwan NASA percaya sungai yang luar biasa ini memiliki jeram, pusaran air, dan bahkan air terjun yang mencerminkan fitur-fitur yang ditemukan di sungai-sungai di bumi. Ketika wahana Cassini milik NASA mencapai Saturnus tahun 2004, tujuan utamanya adalah untuk menjelajahi planet raksasa ini dan bulan-bulannya. Para ilmuwan sangat tertarik untuk menemukan bukti adanya metana cair di Titan karena temperatur permukaannya yang unik dan atmosfernya yang